Hey guys, jumpa lagi di channel Pangestu Informasi, channel yang memberikan informasi atau berita-berita terbaru. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk selalu menekan tombol merah yang ada di bawah. Ayo kita bangun channel ini bersama-sama. FIFA akhirnya membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sudah jalan panjang ditempuh, asa itu pupus. FIFA mengeluarkan pernyataan pada Rabu, 29/3, malam WIB soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Itu setelah pertemuan dengan PSSI termasuk sang ketum Erick Thohir. FIFA tidak memberikan penjelasan tegas soal pembatalan tersebut. Hanya ada kata-kata, karena situasi saat ini. Kalau melihat situasi saat ini, ada penolakan terhadap keikutsertaan Israel sebagai salah satu negara peserta Piala Dunia U20. Tapi ingat, FIFA juga sudah menginspeksi 6 stadion termasuk fasilitas penunjangnya. Jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ada proses panjang untuk bersaing dengan negara lain sampai habiskan uang segunung untuk merombak kesiapan fasilitas serta infrastruktur penunjang. Menpora saat itu, Imam Nahrawi mengirim surat kepada Presiden Jokowi perihal kesiapan dan pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2021 pada tanggal 19 Juli tahun 2019. Presiden Jokowi melanjutkannya ke FIFA pada tanggal 7 Agustus tahun 2019. FIFA pun meminta Indonesia untuk menunjukkan keseriusannya dalam program bidding. Akhir 2019, gayung bersambut. Seusai rapat FIFA Council Meeting di Shanghai, China pada tanggal 24 Oktober tahun 2019, Indonesia akhirnya ditunjuk sebagai tuan rumah. Indonesia ketika itu kalahkan peserta bidding lainnya yakni Brasil dan Peru. Sebelumnya juga ada Myanmar, Thailand, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab yang mengajukan diri menjadi tuan rumah bersama tapi tidak lolos ke seleksi tahap akhir. Tanggal 2 November tahun 2019 adalah waktu pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden FIFA, Gianni Infantino di Bangkok. Pertemuan itu sebelum Jokowi hadiri sidang pleno konferensi tingkat tinggi KTT ke-35 ASEAN. Saat itu juga, Presiden Jokowi menyatakan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 kepada dunia. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 pada tahun 2021. Kami akan bekerja keras menjamin Piala Dunia U20 di Indonesia berlangsung sukses dan lancar. Kami telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan Asian Games dan juga Asian Para Games 2018, ujar Presiden. Infantino antusias dan optimistis, Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Tentunya kami yakin Indonesia sebagai negara besar dengan 267 juta penduduk, dapat menjadi tuan rumah yang baik. Apalagi didukung oleh 200 juta fans sepak bola, ini penting bagi kami. Pada bulan Januari tahun 2020, FIFA telah menetapkan 6 stadion untuk ajang Piala Dunia U20 2021 di Indonesia. Keenam stadion itu adalah Stadion GBK, Stadion Pakansari Bogor, Stadion Manahan Solo, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Stadion Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Iwayan Dipta Bali. PUPR bekerja keras untuk pembenahan stadion-stadion dan fasilitas penunjangnya. Tentu, dengan biaya yang tidak sedikit. Tanggal 15 September tahun 2020 Presiden Jokowi mengesahkan Kepres nomor 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U20 World Cup tahun 2021. Dalam Kepres itu ada penetapan pembentukan INAFOC alias Indonesia FIFA U20 World Cup Organizing Committee. Di waktu yang sama, Jokowi menerbitkan Impres nomor 8 tahun 2020 tentang dukungan penyelenggaraan FIFA U20 World Cup 2021. Dalam Impres itu, ada komitmen 6 gubernur yang wilayahnya jadi venue Piala Dunia U20. Semua gubernur pada saat itu menyatakan kesetujuannya dan siap mendukung. Apes buat Indonesia, Piala Dunia U20 2021 harus ditunda akibat pandemi Corona. FIFA memutuskannya pada tanggal 23 Desember untuk menggeser ajang tersebut pada tahun 2023. Tanggal 25 Juni tahun 2022, Israel U20 memastikan tiket ke Piala Dunia U20.
Itu setelah mereka menapaki semifinal Piala Eropa U29 sebagai runner-up grup B. Israel pun catatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U20. Ketika itu, belum ada isu penolakan keikutsertaan Israel di Indonesia. Tragedi Kanjuruhan di bulan Oktober tahun 2022 jadi duka sepak bola Indonesia dan dunia. 135 orang tewas setelah laga Arema vs Persebaya Surabaya di Malang. Kekhawatiran muncul, apakah dengan adanya tragedi tersebut, Indonesia bisa dibatalkan statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Tanggal 5 Oktober tahun 2022, Erick Thohir selaku Menteri BUMN bertemu Gianni Infantino di Doha, Qatar selepas tragedi Kanjuruhan. Erick yang punya nama di kancah sepak bola internasional coba menjelaskan situasi terkini di Indonesia kepada FIFA. Tanggal 18 Oktober tahun 2022 jadi momen krusial. Gianni Infantino bertamu ke Istana Negara dan bertemu Presiden Jokowi. Pemerintah bersama FIFA juga bersepakat untuk memastikan pertandingan Piala Dunia U20 di Indonesia dapat berjalan dengan baik, ujar Jokowi. Tanggal 14 Maret tahun 2023, Gubernur Bali Wayan Koster mengirim surat ke Kemenpora yang berisikan keberatan kalau wilayahnya menerima kedatangan timnas Israel. Wayan Koster berpacu pada posisi Indonesia yang mendukung Palestina dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Tanggal 23 Maret tahun 2023, giliran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga buka suara. Ganjar dalam keterangan tertulisnya sependapat dengan Koster, sesama rekannya di partai yang sama. Dalam konteks Piala Dunia U20 kami mendorong upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menerobos agar U20 tetap sukses tapi tidak menghadirkan Israel. Tanggal 26 Maret tahun 2023 masuki saat-saat kritis. FIFA membatalkan pengundian Piala Dunia U20 di Bali. Rumor Indonesia bisa saja dicoret atau dibatalkan oleh FIFA selaku tuan rumah makin terdengar gaungnya. Sampai akhirnya, Ketum PSSI Erick Thohir mengaku akan terbang ke Doha, Qatar pada Selasa, 28/3 tengah malam untuk bertemu FIFA demi dapat solusi terbaik. Sesuai dengan mandat Presiden Jokowi. Jokowi di hari yang sama pada sore hari, sebelumnya menggelar jumpa pers. Dirinya tegas berpesan, kedatangan Israel di Piala Dunia U20 tidak akan mengubah politik luar negeri Indonesia yang selalu berada di sisi Palestina. Jokowi juga menitik beratkan kalau jangan campur adukan olahraga dengan politik. Tanggal 29 Maret tahun 2023 peluit panjang berbunyi. Tidak ada keajaiban yang terjadi. FIFA mencoret Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U20. Selanjutnya, FIFA dalam waktu dekat akan umumkan tuan rumah baru. Indonesia juga dibayangi sanksi. Maka untuk kesekian kalinya, negeri ini cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Mimpi para pemain timnas Indonesia U20 untuk main di ajang paling bergengsi akhirnya diratapi kesedihan. Bukan cuma mereka yang sedih tapi seluruh lapisan supporter bangsa ini juga menangis. Terima kasih sudah selalu mengikuti video ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe.